Saudara, polisi nyatakan pemuda asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah bebas. Saat ini korban sudah berada di KBRI Phnom Penh di Kamboja. Rizky Nur Fadilah, remaja 18 tahun asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menjadi korban TPPO saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh. Kepolisian bilang saat ini Rizky sudah berada dalam kondisi aman dan berada di KBRI Phnom Penh. Polisi masih tunggu kabar terkait proses pemulangan Rizky ke tanah air. Dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Rizky Nur Fadilah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Orang tua Rizky menyebut Rizky mendapat kontrak untuk bermain sepak bola di Medan, Sumatera Utara, namun ternyata Rizky dibawa hingga ke Kamboja dan langsung diminta bekerja. Rizky kemudian membuat video klarifikasi bahwa dirinya ke Kamboja tanpa paksaan karena merasa tidak betah dan ingin dipulangkan. Ia kemudian membuat cerita soal kekerasan yang dialaminya. Nama saya Rizky Nur Fadilah, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya ingin pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan tetap akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk penanganan kasus dugaan TPPO yang dialami Rizky Nur Fadilah di Kamboja. Pemprov Jawa Barat juga memastikan akan menyiapkan biaya untuk pemulangan Rizky. Deddy juga mengimbau siapapun untuk tetap waspada jika mendapat iming-iming bekerja di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya soal kasus ini, kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Romawan. Selamat petang, Pak Hendra. Selamat petang, My Sister, apa kabar? Baik, semoga Anda juga kabar baik. Pak, saya mau konfirmasi dulu. Jadi saat ini apakah posisi Rizky sudah aman? Baik, My Sister, jadi kami sampaikan ya, tadi teman-teman media, Mas Bayu juga Kompas sudah saya kirim. Itu ada foto Rizky sedang ada di KBRI dan dalam keadaan sehat, My Sister. Ya. Dalam keadaan sehat. Ya, sehat, baik, dan wajahnya juga cerah. Dan kami selalu berkoordinasi dengan KBRI di sana untuk memastikan, dan berapa kali kami koordinasi dengan Bapak Yosi Afrizal, staf KBRI yang di Kamboja sana. Dan saat tadi pagi kami sudah melakukan koordinasi untuk asesmen, dan hasil dari asesmen dari KBRI juga sudah kita dapatkan dan nanti bisa kami sampaikan kepada pemirsa di Kompas ini. Lebih tepatnya di mana lokasi Rizky, Pak Hendra? Jadi saat ini posisinya ada di KBRI Kamboja ya, yang bersangkutan. Dan saat ini Rizky tadi sudah selesai dilakukan asesmen terkait dengan apa sih kronologis kejadian yang bersangkutan ini. Tapi disampaikan oleh Kompas tadi benar bahwa Rizky ini memang kesimpulan dari KBRI ini bukan korban TPPO ya. Memang Rizky tadi sudah mengakui bersangkutan ini berbohong kepada orang tuanya, meminta izin untuk berangkat ke sepak bola di sana ya, di Medan. Tetapi sebelumnya Rizky ini mendaftarkan ke perusahaan PT yang ada di Kamboja ini secara pribadi sebagai scammer gitu ya, sebagai scammer. Dan tetapi di situ yang bersangkutan mengakui juga sudah tidak betah kerja di situ ya, dan apa yang disampaikan adanya kekerasan, ada penyiksaan yang bersangkutan ini
itu ternyata setelah diperiksa secara fisik ya, dan Rizky juga tadi mengakui bahwa itu tidak ada. Sudah diteliti secara detail dengan pihak KBRI sana itu tidak ada, dan memang yang bersangkutan saat ini ingin pulang, dan saat ini juga kita sampaikan apa syarat-syarat untuk kepulangan yang bersangkutan, apakah perlu waktu dan sebagainya. Dari kita dari KBRI di sana menyampaikan Pak Yosi bahwa masih perlu adanya surat ya, menunggu proses penyerahan administrasi yang disebut surat perjalanan laksana paspor lah, pengganti paspor tersebut yang nanti bisa dipulangkan ke Indonesia. Dan kami pihak Direskrimsus Kriminal Umum ini tetap koordinasi terus. Nah, kita coba untuk prosesnya ini seperti yang pernah kita lakukan kepada saudari Reni yang dari Sukabumi itu. Nah, di sini karena bersangkutan ini bukan korban TPPO ya, my sister, otomatis nanti pemulaan prosesnya secara mandiri ya, dengan prosedur exit visa ya, dan insya Allah nanti kami akan membiayai kepulangan dari bersangkutan dan koordinasi dengan Hubinter. Tim Hubinter kebetulan ada di sini, yang kemarin masih baru selesai untuk pemeriksaan dengan saudari Reni yang pulang dari Guangzhou, Cina itu, masih berkoordinasi di sini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini rencana kepulangnya tanggal 22, my sister, tanggal 22. Semoga ini betul-betul tercapai target kita, dan tentu saja utamanya adalah bagaimana pengurusan administrasi ini tadi yang merupakan surat SPLP yang sedang kita urus bersama dengan KBRI di sana. Jadi Rizky tahu benar bahwa kontraknya sebagai scammer, bukan kontrak sebagai pemain bola. Betul, sadar betul yang bersangkutan itu mendaftarkan ke PT yang dia menjadi scammer di Kamboja sana itu. Tetapi karena keinginannya dia untuk kembali dan tidak betah, akhirnya dia membuat status ya di media sosial yang adalah Kabupaten Bandung tadi itu, bahwa dia seakan-akan sebagai korban gitu, sebagai korban PPPO. Ini untuk menarik perhatian publik. Tetapi apapun bentuknya, apabila bisa kita tempuh, ini merupakan juga warga negara Indonesia juga, masih muda dan sebagainya, ya kita akan bantu semaksimal mungkin, my sister. Dan tentu saja kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, yang betul-betul hati-hati dalam mengambil jalan pintas untuk menjadi para pekerja, utamanya yang tadi itu di bidang scammer, karena nanti ini otomatis yang bersangkutan melakukan suatu kejahatan kepada orang lain juga di situ ya, dan tentu saja apabila tidak memenuhi kontraknya, Allahu alam ya, bersangkutan mungkin bisa jadi korban yang lebih berat daripada kekerasan yang alhamdulillah, tapi untuk Rizky ini aman gitu. Ini yang alhamdulillah sekali di sister. Dan alhamdulillah ada perhatian pimpinan kita untuk bisa kita pulangkan. Ya, Pak Hendra, ini Rizky sampai ke Kamboja melamar ke PT, itu dia dapat informasi dari teman atau ada yang menawarkan, atau dia sendiri yang melamar ke PT tersebut? Nggak ada yang endorse? Dia melamar sendiri di media sosial. Oh, media sosial? Udah sendiri di media sosial, tertarik, kemudian dia mungkin proses di media sosial itu seperti apa, ya kemudian dapat dikoordinasikan lagi lebih detail dengan yang bersangkutan, ya DM lah gitu seperti biasa, mereka ada komunikasi dan akhirnya dia menyepakati kontak tersebut ya, dan akhirnya berangkat. Jadi memang itu kesadaran sendiri ya, keinginan sendiri, tetapi yang bersangkutan itu melakukan pembohongan kepada orang tuanya, alasannya adalah untuk menjadi pemain sepak bola di Medan sana. Tapi yang bersangkutan itu berangkat ke Kamboja tuh sadar bahwa dia akan kerja di sana. Dan sebagai scammer tuh sudah ada dalam perjalanan kontrak itu. Informasi awal dari kami seperti itu. Jadi isi kontraknya apa sih yang membuat Rizky mau jadi scammer? Nah, ini gaji mungkin tinggi berapa gitu, dia udah cerita belum? Belum. Ini masih kami karena target kita nih, pimpinan kami untuk segera pulang ya, sehingga tadi fokus kepada bagaimana proses untuk
pemulangan yang bersangkutan dulu di sini, sehingga nanti ketika nanti kembali yang bersangkutan kita berikan kesempatan untuk bisa berbicara, memberikan edukasi juga kepada masyarakat, dan tentu saja memberikan permohonan maaf kepada orang tuanya karena telah melakukan suatu kebohongan dan dan sadar dia sendiri berangkat ke sana dengan risiko yang cukup berat gitu. Ya, terima kasih telah berbincang di Sapa Indonesia Malam, Pak Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat petang.